Sobat Kampus semua, selamat datang di Ngopi Bareng Mahasiswa, podcast yang isinya nggak cuma tentang teori yang ada di buku, tapi ada juga curhatan, terus drama-drama perkuliahan, ada juga nih drama-drama waktu magang yang kadang tuh lebih ribet gitu ya dari skripsi. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin topik yang agak serius ya, tapi tenang aja, kita akan sangat santai ya. Yaitu model manajemen kinerja dari Turrington dan Hall. Nah, buat kalian yang belum tahu, apa sih model manajemen kinerja dari Turrington dan Hall ini? Jadi ini tuh model manajemen kinerja yang sering dipakai di dunia HR. Biasanya sih buat ngatur, buat ngawasin, bisa buat ningkatin performa kerja. Nah, tapi di sini kita bakal lihat di perspektif mahasiswa nih. Biar nyambung gitu ke dunia nyata. Jadi nggak cuma teori-teori yang kaku, tapi ada selingan dari pengalaman nyata yang kadang bikin ketawa, tapi juga bikin kita pengen resign rasanya. Nah, gue di sini nggak sendirian ya. Ada 3 tamu kece yang bakal sharing pengalaman mereka. Nah, ini dia bintang tamu kita yang bakal sharing-sharing tentang pengalaman mereka selama magang. Boleh dong kita kenalan dulu dari yang sebelah sini dulu deh. Aduh, udah ditodong duluan. Halo semuanya, gue Aulia, gue mahasiswa semester 7 manajemen. Gue kemarin magang di perusahaan manufaktur otomotif. Jadi kebayang lah ya gimana prosedur dan step by step. Oke, ini kayaknya anak yang terstruktur banget sih ya. Nah, selanjutnya ada yang dari dunia startup nih, yang katanya sih fleksibel banget ya. Tapi kadang jam kerjanya sampai lupa buat makan siang ya. Coba siapa nih? Hai, gue Ika Lista, juga mahasiswa manajemen semester 7. Gue magang di startup kreatif yang ngurusin digital marketing. Seru sih, tapi ya fleksibel itu kadang artinya kerja sambil balas chat klien jam 11 malam. Ini fleksibel ala startup sih emang beda ya. Nah, yang terakhir nih, katanya sih dia tuh magang ya, tapi sering disuruh buat beli gorengan nih. Coba siapa nih? Ya elah, gue udah tahu bakal diserang di awal. Halo semua, gue Elin, pernah magang di UMKM keluarga temen gue yang jualan itu snack kering. Katanya sih magang di UMKM tuh santai ya. Ternyata gue yang nyantai, kerjaannya nggak nyantai. Jadi kita punya 3 perspektif berbeda ya. Ada yang dari perusahaan besar nih, terus ada yang dari startup juga, ada yang dari UMKM. Nah, kita bakal coba buat cocokin kali ya pengalaman mereka sama 4 tahap model manajemen kinerja Turrington dan Hall. Itu ada perencanaan, terus ada pengelolaan, ada pengembangan, dan juga ada penilaian kinerja. Tapi sebelum kita ke tahap yang pertama ini, gue mau tanya nih ke kalian ya. Pas waktu awal magang ini, kalian udah ngerti belum sih sama yang namanya model manajemen kinerja ini? Nah, kalau gue jujur awalnya cuma tahu pas di kelas SDM. Tapi pas magang kemarin jadi tahu kayak, oh ternyata kayak gini ya perencanaan kinerja. Gue malah gak sadar kalau lagi ngalamin itu. Kayak baru nyambung pas dosen magang minta laporan teori dan praktiknya. Gua pikir manajemen kinerja itu cuma buat ngecek kerjaan kita doang. Ternyata lebih ribet dari itu. Oke, berarti kita semua dari awal tuh belum paham ya sama yang namanya model manajemen kinerja. Tapi kita sekarang pasti udah kebayangkan ya, karena udah diajarin juga kan. Nah,
Kita langsung mulai aja ya dari tahap pertama nih, perencanaan kinerja. Nah, ini biasanya momen paling bikin bingung gak sih? Karena kan pas awal magang kayaknya semua orang tuh masih adaptasi kan ya. Perencanaan kinerja itu ibarat blueprint sebelum kita mulai kerja ya. Jadi nggak asal disuruh kerjanya aja, tapi ada targetnya, ada juga standar. Terus kita juga punya ekspektasi dari awalnya. Nah, menurut Aulia nih ya, lu kan magang di perusahaan besar tuh. Gimana sih proses perencanaan kinerjanya di sana? Wah, kalau di perusahaan tempat gue magang kemarin, itu perencanaannya super terstruktur. Jadi pas awal masuk magang aja tuh udah onboarding 3 jam. Terus juga harus tahu fungsi-fungsinya, kayak SOP, peraturannya, terus juga ada penilaian tiap minggu, tiap bulan. Wah, itu enak sih. Kalau di startup gue, perencanaannya ya fleksibel banget. Hari pertama sih ada perkenalan tim. Tapi targetnya tuh kadang baru dikasih pas udah mau mulai proyek. Misalnya, pagi-pagi gue dikasih tahu, Kalista, minggu ini kita mau kampanye di Instagram, tolong handle kontennya. Nah, detailnya nyusul, biasa sambil berjalan. Kalau di UMKM tempat magang gua, jujur ya, perencanaan kinerjanya kayak obrolan warung kopi. Gue datang, disuruh duduk, terus bos gue bilang gini, El, nanti bantu packing ya. Oh iya, kalau sempet update Instagram juga ya. Targetnya, ya pokoknya biar barangnya kejual aja. Kalau kita bandingin nih ya, di perusahaan besar itu katanya sih lebih terstruktur ya, terus semua targetnya juga udah jelas. Nah, sedangkan kalau dari startup ini katanya lebih fleksibel, terus targetnya juga bisa berubah-ubah. Kalau dari UMKM sih katanya lebih santai ya, tapi harus tetap multitasking. Nah, menurut kalian perencanaan yang kayak gitu tuh pengaruhnya besar nggak sih buat kinerja kalian? Ngaruh banget kalau menurut gue, karena kalau kita udah tahu perencanaannya, kita jadi tahu prioritas pekerjaan kita. Terus jadi kayak apa yang harus dikerjain duluan. Kalau gue kadang fleksibilitas itu seru, tapi kalau nggak hati-hati malah bikin kerjaan numpuk. Pernah tuh, target awalnya bikin 3 konten, tapi di tengah jalan ditambah jadi 6. Kalau nggak siap mental bisa langsung burn out. Kalau di gue sih malah jadi belajar adaptasi, soalnya tiap hari bisa beda kerjaannya. Misal hari ini packing, besok ikut jualan ke pameran, lusa bikin konten TikTok, jadi kayak ikut kursus semua jurusan. Jadi magang lo itu paket lengkap banget ya. Nah, ini tuh yang menarik dari model Torrington dan Hall. Di tahap perencanaan tuh harusnya emang ada kesepakatan dari dua arah. Jadi bukan cuma atasan aja yang ngasih target, tapi juga kita sebagai karyawan atau pekerja bisa ngasih masukan buat targetnya biar lebih realistis. Nah, itu dia. Sayangnya nggak semua tempat magang kasih ruang buat diskusi target. Nah, kalau di gue untungnya tuh ada weekly meeting. Jadi buat nge-review target atau kerjaan sebelumnya. Tahu nggak kalau gue, weekly meetingnya di warung pecel di depan kantor. Jadi intinya kalau tahap awal ini jelas, pasti biasanya kerjaan kedepannya lebih terarah ya. Dari teori Torrington dan Hall ini bikin semua pihak tuh paham ya apa yang diharapkan sama bisa mengukur juga kinerjanya nanti. Sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap kedua, ada pengelolaan kinerja. Nih, gue pengen tahu nih, gimana sih pengelolaan kinerja yang ada di perusahaan kalian? Kalau di gue itu ada weekly check-in setiap Jumat sore. Jadi kita tuh bahas progres tugas, terus juga bahas hambatan. Terus juga atasannya tuh aktif ngasih feedback ke bawahannya. Jadi kayak itu tuh berguna banget. Terus juga penggunaan Excel
Semuanya tuh di sistem, jadi gampang di tracking. Kalau di startup gue, meeting kadang harian, kadang mingguan. Komunikasi lewat Slack and Google Meet. Karena fleksibel, kita harus proaktif update progres. Kalau enggak, atasan bisa tiba-tiba nanya tengah malam. Kampanyenya udah jalan belum? Gitu. Nah, di UMKM manajemen kinerjanya lebih real time manajemen. Kerjanya itu sambil diarahin langsung. Misal lagi update Instagram, tiba-tiba bos gue bilang gini, udah balas DM customer belum? Nah, itu tuh harus langsung gue balas karena gak ada tracking Excel-nya, semuanya pakai ingatan dan catatan kertas bond. Jadi tuh menurut Torrington dan Hall, emang idealnya tuh ada monitoring yang jelas, terus juga harus ada komunikasi dua arah, sama dukungan dari atasan supaya targetnya tuh lebih mudah tercapai. Kalau pengelolaannya itu konsisten, adaptasinya juga bakal lebih mudah. Tapi terlalu kaku juga nggak enak. Pernah gue, target awal 5 konten seminggu, tiap meeting jadi 8. Jadi gue kerja lembur ditemani kopi saset. Nah, kalau gue sih udah kebal perubahan target. Misal hari ini fokus penjualan offline, tiba-tiba besok bisa fast marketplace, jadi jago multitasking deh. Pengelolaan kinerja itu bukan cuma ngecek kerjaan selesai apa belum ya, tapi gimana sih atasan bantu kita buat ngatasin hambatan-hambatannya. Nah, kalau di gue tuh ada mentoring. Jadi kalau gue kesulitan nih, gue bisa diskusi sama atasan. Mentoring di startup lebih santai, ngobrol sambil makan siang atau nunggu file, jadi komunikasi lancar. Kalian tahu nggak? Di UMKM, monitoringnya sambil naik motor antar barang ke ekspedisi. Kuncinya sih monitoring yang konsisten, komunikasi dua arah, dan dukungan dari atasan yang pas ya. Oke, sekarang kita bahas mengenai pengembangan kinerja nih. Gue pengen tahu mengenai pengembangan kinerja nih yang ada di perusahaan kalian. Coba dari Aulia dulu. Iya, boleh dari gue. Nah, kalau di perusahaan gue kemarin itu banyak pelatihannya. Mulai dari teknis sampai soft skill. Termasuk presentasi workshop juga. Di startup, mentoring langsung di tempat kerja. Sharing knowledge singkat tapi penuh insight. Di UMKM sih bisa belajar sambil jalan ya. Misalkan tiba-tiba bos suruh cari ide promosi baru, ikut jualan di event lokal, walaupun nggak terlalu formal, efektif buat belajar lah. Iya ya, pengembangan kinerja itu emang penting ya, supaya karyawannya nggak stuck, terus pengen terus maju gitu kan. Nah, kalau pelatihan itu menurut gue penting biar kita bisa sadar kesalahan kita. Jadi bisa langsung diperbaiki. Kadang kita nggak sadar skill yang kurang sampai ikut pengembangan. Tantangannya, karena di UMKM nggak ada cuti belajar, jadi harus bisa atur waktu sendiri aja. Oke, gue pengen tahu deh, kalian ada nggak sih pengalaman lucu waktu pelatihan di perusahaan kalian? Gue waktu presentasi itu gue lupa nama produk. Jadi seniornya itu ngasih kode supaya presentasinya itu tetap berjalan lancar. Pernah pas Zoom call ngajar bikin konten, tiba-tiba wifi putus, jadi ngajarnya kurang lancar. Nih, kalau gue ada pengalaman waktu ikut belajar, lagi presentasi produk, tiba-tiba tumpah minuman di meja. Terus bos gue bilang, itu sih strategi buat cari perhatian orang aja. Jadi pengembangan kinerja itu nggak selalu formal ya. Belajar dari kesalahan juga itu penting banget sih. Langsung ke tahap selanjutnya kali ya. Ada penilaian kinerja, tahap yang paling berat sekaligus. Selalu deg-degan gak sih? Itu biasanya ada evaluasi formal dari HR sama supervisor. Jadi kayak ngasih feedback dan juga catatan soal kerjaan gue. Di startup, penilaian informal, ngobrol santai sama mentor. Ada sesi review kecil juga yang bikin deg-degan karena ada kampanye yang kurang bagus. Nah, kalau di tempat gue magang, penilaiannya simple. Misalkan bos bilang, kerja lu udah oke nih.
Nah, itu kadang dikasih bonus kecil. Sekarang gimana sih perasaan waktu dapat feedback dari atasan nih? Jujur gugup banget, tapi itu gue jadiin kesempatan buat improve, jadi gue bisa kembangin dari kerjaan gue sebelumnya. Sempet sedih dikritik, tapi sadar itu buat kebaikan dan bikin semangat. Kalau gue sih santai aja, tapi pernah kesel gara-gara gak dapet bonus. Akhirnya belajar minta feedback biar tahu kurangnya itu apa. Iya ya, penting ya komunikasi pas penilaian. Jadi nggak cuma nilai tanpa alasannya aja. Nah, kalau menurut gue penilaian itu harus dilakuin secara terus-menerus, jadi bukan di akhir periode doang. Feedback harus jelas dan membangun. Nah, kalau bos gue santai tapi jujur. Sering kasih motivasi tapi pakai guyonan. Kunci sukses di tahap ini paling harus lebih terbuka sama kritikan ya, sama kita harus terus belajar. Oke, kita kan udah bahas mengenai pengalaman magang kalian nih. Dari pengalaman magang kalian ini, apa sih tantangan paling besar menurut kalian? Kalau dari gue tuh manajemen waktu, kerjaannya banyak, deadline-nya mepet-mepet, jadi stresnya nggak main-main. Kerja sama tim yang beda cara kerja banget, jadi penting komunikasi dan kompromi. Nih, kalau dari gue gak ada SOP yang jelas, kerjaan suka tumpang tindih, tapi bikin belajar fleksibilitas dan punya inisiatif. Nah, terus kalian gimana sih cara ngatasinnya? Nah, kalau gue tuh biasanya buat jadwal harian, jadi ngerencanain tugas yang harus gue selesain duluan. Lebih banyak komunikasi dan workshop kecil buat samakan visi tim. Nah, kalau dari gue, catat semua tugas biar gak lupa. Bisa juga nanya ke bos kalau bingung. Oh gitu ya. Jadi, ada lagi nih pertanyaan. Pelajaran terbesar apa sih yang didapatin dari magang soal manajemen kinerja? Kalau dari gue itu pentingnya komunikasi sama feedback. Fleksibilitas karena dunia kerja itu dinamis. Nah, kalau dari gue, kerja tim seperti ini dan punya inisiatif pribadi itu kunci sukses. Oke, tips dong buat mahasiswa magang sukses. Nah, kalau dari gue duluan nih, jangan takut buat komunikasi sama senior atau atasan. Kalau dari gue cuma satu guys, manajemen waktu wajib. Oke, nah kalau dari gue tetap semangat dan jangan takut salah aja. Oke, makasih banyak ya buat sharing-sharing dari kalian nih, dari pengalaman-pengalamannya. Kita udah ngobrol panjang ya tentang model manajemen kinerja Torrington dan Hall. Dari perencanaan sampai penilaian, plus pengalaman magang seru dari Aulia, Ika, dan Elin. Intinya sih manajemen kinerja itu soal komunikasi, kesepakatan target, monitoring, pengembangan skill, dan evaluasi. Terus penting juga buat kita terus belajar dan adaptasi ya. Makasih buat yang udah dengerin podcast Ngopi Bareng Mahasiswa. Jangan lupa share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Podcast Ngopi Bareng Mahasiswa. Kerja cerdas bukan cuma kerja keras.